Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelas, siapkan. Bersiap, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke nak, bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Hadir semua. Hadir semua. Oke. Oke nak, sekarang kita belajar yang namanya P5. Pernah belajar di SMP P5? Sudah, Bu. Sudah. Pernah berkegiatan P5? Bersama. Pernah. Kalau kepanjangan P5 ada yang tahu? Saya, Bu. Coba Inaya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk. Oke. P5 adalah proyek penguatan Profil belajar Pancasila. Oke, pada hari ini kita akan belajar yang namanya P5. Temanya bangunlah jiwa raganya dan topiknya anti perundungan di sekolah atau bullying. Sebelum kita lanjut berkegiatan P5 anak-anakku, Ibu akan jelaskan apa itu P5. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana tujuannya untuk menginspirasi siswa dan bertujuan menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berkompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Oke, yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Anak-anakku sekalian, kalian wajib memiliki dari keberapa di atas? 6. Untuk melanjutkan yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu disebut P5. Supaya anak-anakku sekalian semakin berkreativitas ke depannya setelah lepas menjadi penyandang SMA, SMK. Oke. Adapun P5 lagi anakku adalah tema proyeknya dan contoh implementasinya. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokalnya. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, suara demokrasi. Rekayasa dan teknologi. Ketujuh, kewirausahaan, dan kedelapan, kepekerjaan. Nah, disinilah P5 dibentuk untuk menjadi yang namanya suatu proyek.
Oke, anak-anakku sekalian sudah paham yang namanya P5? Oke, kita akan lanjut yang namanya nonton video. Nonton video tentang tema yang kita angkat, topiknya juga anti perundungan di sekolah. Oke, saksikan video yang Ibu akan tampilkan. Ya, mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau melecehkan orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. Empat, status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan lima, termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memarah, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya
membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying, karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan, jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Pasti gak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video berikut. Khusus untuk menjaga cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan berempatilah sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti-bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Coba tulis idemu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Jadinya biar ilmu. Oke nak, kalian sudah menonton yang namanya video tentang bullying. Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu apa itu bullying? Saya tahu. Tolong silakan, Siska. Silakan. Bullying adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan merendahkan, merugikan atau menyakiti orang lain. Oke. Kalau bentuk-bentuk bullying, silakan. Isa, Misalnya, silakan berdiri Isa. verbal, Iya. dan sosial media. Oke, sosial media. Jadi bullying adalah suatu perundungan yang dengan tujuan merendahkan, merugikan, dan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat disengaja oleh si pembuli. Dan ada bentuk-bentuknya 3 tentang yang namanya bullying. Yang pertama verbal, kedua fisik, dan ketiga media sosial adalah atau cyberbullying. Oke, penyebab perundungan di sekolah adapun kurang edukasi dan empatinya. Kita dapat pernah melihat orang lain melakukan kekerasan, ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali, pernah menjadi korban perundungan. Kesalahan pola asuh keluarga, kurang mendapat perhatian keluarga. Itu penyebab terjadinya perundungan di sekolah. Adapun dampaknya, kalian bisa lihat di atas, kesulitan konsentrasi, penurunan prestasi, gangguan mental, masalah kesehatan, merasa cemas, hilang kepercayaan, merasa rendah diri, stres, dan
Depresi. Itu dampak ketika kita mendapatkan perundungan di sekolah. Oke anak-anak, setelah ibu jelaskan apa itu perundungan, kita melangkah yang namanya membuat karya yang namanya poster anti perundungan. Ibu bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Silakan bergerak. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan proyek P5 kita, ibu mau kalian tepuk P5. Sudah tahu tepuk P5? Oke, kita mulai. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. P5. Yes, luar biasa, mantap. Oke nak, setelah kita tepuk P5, kita lanjut kegiatan. Kegiatan membuat poster tentang anti bullying. Tentang bullying. Ibu akan bagikan pensil, spidol. Kalian bukan mendesain, tapi menggambar tentang poster anti bullying atau anti perundungan. Ibu bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kartonnya. Ibu akan membagikan contoh poster tentang anti bullying atau anti perundungan. Ibu bagikan juga pensil dan stabilo. Silakan anak-anakku kerjakan. Kelompok 3. Oke, kalian silakan berkreasi dan menggambar di atas karton.
Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Oke, nak. Kalian sudah membuat posternya. Silakan kalian kampanyekan ke kelas. Silakan berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPK 1 ingin mengkampanyekan anti perundungan atau biasanya yang disebut dengan bully. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah kita. Salah satunya adalah pembulian. Nah, di mana pembulian tersebut terjadi, salah satunya sesama teman saling menghina, saling mengejek, bahkan ada yang memukul. Jadi kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan hindari perilaku perundungan karena dapat menyebabkan ruginya diri kita sendiri, juga orang lain. Saya harap teman-teman hindari perilaku perundungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 DPK 1 ingin mengampanyekan tentang anti perundungan atau bully. Bully adalah suatu tindakan kekerasan atau perilaku yang dilakukan dengan satu orang atau sekelompok orang yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, baik secara verbal maupun fisik. Jadi teman-teman, hindarilah membuli sesama agar sekolah kita aman dan tentram. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, kalian sudah mengkampanyekan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengkampanyekan? Seru. Asik, terus? Senang. Jadi, kalian sudah mengkampanyekan. Ini kegiatannya baru pertama kali atau sudah sering? Pertama kali. Jadi anak-anak, ibu bahagia, senang kalian sudah mengkampanyekan anti yang namanya perundungan di sekolah. Ibu mau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ibu mau kasih saran untuk poster anak-anakku. Hasil dari kampanyenya tadi, ibu mau cuma menambahkan kalimat penyampaiannya harus
lebih baik lagi, lebih mudah lagi untuk dipahami teman-teman kalian, supaya paham poster yang kalian kampanyekan. Paham? Paham. Oke. Poster anak-anakku sudah mantap dan sangat bagus. Setelah kalian mengkampanyekan poster anti perundungan, ibu harap kalian di sekolah ini tidak ada lagi yang namanya perundungan. Paham? Paham. Semoga setelah kalian kampanyekan tidak ada lagi yang namanya bully-membuli, siksa menyiksa teman. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk semua kelompok itu. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu terima kasih atas partisipasinya tentang membuat poster karya P5. Oke, tetaplah tolong siapkan. Akhir pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillah.